Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mengedukasi tentang Japanese Encephalitis Virus. Perkenalkan, saya Aura Adelia Putri dengan NIM 24613259 dan teman saya Imam Pucara Hidayat dengan NIM 24613250. Saya Saskia Francisca dengan NIM 24613257. Saya Alfa Zakia dengan NIM 24613244. Saya Arvita Nadia Wiranto dengan NIM 213246307. Nih guys, bentar, gambarnya. Sih Kak, kami dari mahasiswa farmasi UI 2024 ingin mengedukasi kakak mengenai penyakit Japanese Encephalitis Virus. Apakah kakak berkenan? Sebelumnya kakak udah tahu belum apa itu Japanese encephalitis? Belum sih. Ini tuh kayak Japanese encephalitis adalah infeksi virus yang menyerang otak dan dapat menyebabkan radang otak atau encephalitis. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius bahkan kematian, terutama pada anak-anak. Terus itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya yang pertama termasuk dalam keluarga Praviridae. Kemudian juga berbentuk bulat kecil, beramplop atau envelop, kemudian hanya satu selotip, kemudian dapat bertahan di alam melalui siklus antara nyamuk, hewan, dan manusia. Terus penyebarannya di mana? Nah, penyebarannya itu dia ini dikeluarkan kalau dikira nyamuk maupun kuki, terutama kayak nyamuk kulit gitu, kulit Phaeophilus, yang biasanya dia tuh berkembang biaknya tuh ditemukan di daerah pesawahan, peternakan bumi dan di air, lalu ada sifat metropolit atau bagi dan kulkai, dan akan menjangkit ke manusia atau tenang akcidental dan lebih sering terjadi di musim hujan saat populasi nyamuk meningkat. Kalau kita kalinya kita katakan itu gimana? Oh iya, ini terkait dengan bencana itu, yang pertama itu ada bencana itu demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, mual dan muntah, kelelahan dan lemas, kebingungan, disorientasi, kejang, juga kaki kudus. Nah, untuk resiko komplikasinya itu terdapat radang otak atau encephalitis, kejang berulang, gangguan kesadaran atau koma, kelumpuhan yang berbicara dan bergerak, gangguan perilaku dan kognitif jangka panjang, serta kematian. Nah, sekitar 20-30% itu kasus itu dapat berakibat fatal dan banyak penyebab mengalami kesehatan permanen. Terus cara penanganannya gimana? Untuk penanganannya itu sampai saat ini itu belum ada obat antivirus yang bisa menyebabkan virus Japanese encephalitis ini. Nah, untuk penanganannya itu ada perawatan di rumah sakit, terus diberi obat timbul demam, dikasih cairan solusi yang cukup, kalau misalnya ada tidak menggunakan juga, terus yang terakhir itu terapi dan bicara untuk mencegah dampak jangka panjang. Terus ada cara mencegahnya nggak? Oke, di sini aku akan jelasin ya Kak gimana cara pencegahannya. Jadi virus JE ini itu bisa dicegah menggunakan vaksin yang pertama. Nah, vaksin ini tuh tersedia dan direkomendasikan terutama itu pada anak-anak. Terus yang kedua itu kita bisa menggunakan pelindungan diri. Nah, pelindungan diri itu bisa kita menggunakan lotion, terus kita bisa menggunakan pakaian yang lengan panjang, terus kita juga bisa menggunakan kelambu saat kita tidur. Terus habis itu kita juga harus menjaga lingkungan, misalnya kayak membersihkan genangan air, terus kelola sampah dan menjaga kebersihan kandang ternak juga. Kakak punya peternakan. Terus selanjutnya itu pengelolaan ternaknya itu harus dijauhkan dari kandang babi karena kandang babi itu kan penyebab utamanya juga bisa juga. Terus sumber air warga itu kan juga berpengaruh terhadap sumber air warga. Terus ada fun fact-nya Kak, kalau misalnya virus ini itu lebih sering dia tuh terjadi di wilayah Asia dan Pasifik. Terus anak-anak itu juga jauh lebih beresiko terkena penyakit ini. Terus juga musim hujan itu juga bisa meningkatkan kasus ini gitu Kak. Terima kasih ya Kak sudah mendengarkan edukasi dari kami. Semoga apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk edukasi untuk Kakak gitu. Oke guys, sekian edukasi dari kelompok kami. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit. Itu